Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan laporan rekonsiliasi fiskal dari PT Dwi Ananda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan koreksi positif sampai di beban perizinan. Nah, sekarang kita rekap dulu di laporan laba rugi fiskalnya. Nah, kita sudah bisa merekap untuk penjualannya karena tidak ada koreksi maka nilainya tetap sama 8.778.674. Kemudian retur penjualan sama 600.000. Kemudian kita buat laporan laba rugi fiskalnya. Untuk beban pokok penjualan kemarin kita koreksi positif 5.645.000 rupiah, maka nilai komersilnya kemarin 4.345.000, kita koreksi 5.645.000, maka nilainya sekarang tinggal 4.339.355.000. Nah, sehingga laba brutonya juga berubah naik menjadi 3.589.292.000 karena ada koreksi positif untuk beban pokok penjualan karena perhitungan penyusutan fiskal kita kemarin lebih kecil dari penyusutan komersil kita untuk penyusutan pabriknya. Kemudian di beban usaha yang pertama ada gaji, bonus, dan honorarium. Kemarin kita lakukan koreksi positif untuk seragam pegawai administrasi sebesar 9 juta, sehingga nilai gaji, bonus, dan honorariumnya kita koreksi atau kita kurangi 9 juta, maka nilainya sekarang 1.398.847.000. Makan dan minum pegawai kemarin tidak kita koreksi, maka nilainya tetap sama 56 juta. Kemudian beban transport perjalanan dinas kemarin kita koreksi positif 6 juta untuk perjalanan dinas pemegang sahamnya. Ini tidak diakui menurut perpajakan, maka tinggal 26 juta. Kemudian penyusutan aset kantor. Ini kemarin kita koreksi negatif karena perhitungan kita lebih besar. 47.300.000, sehingga kita tambahkan dia. Karena bebannya bertambah maka dia koreksi negatif kemarin, ya kan? Maka nilainya sekarang 131.500.000. Beban sewa kendaraan dan showroom tidak ada koreksi maka nilai tetap sama 8.200.000. Beban bunga pinjaman juga sama, tidak ada koreksi maka nilainya tetap sama 8 juta. Kerugian piutang kemarin kita koreksi positif 10 juta karena yang benar-benar yang tidak dapat ditagih 100 juta, maka nilainya tinggal 100 juta. Kemudian beban promosi dan komisi penjualan 344 juta, kita koreksi positif kemarin 20 juta karena 20 jutanya sumbangan yang tidak dapat dibiayakan, maka nilainya sekarang tinggal 324 juta. Perawatan gedung dan mesin tidak ada koreksi maka nilainya tetap sama 39 juta. Kemudian premi asuransi kemarin kita koreksi positif 14 juta karena untuk kepentingan pribadi pemegang sahamnya.
maka sekarang tinggal 130 juta. Hadiah dan undian dan penghargaan tidak ada koreksi kemarin, maka nilai tetap sama 22.200.000. Kemudian beban perizinan kita koreksi kemarin 10 juta karena tidak ada daftar nominatifnya, maka nilainya sekarang tinggal 80 juta. Oke, selanjutnya kita lihat keterangan berikutnya. Untuk pajak bumi dan bangunan dan BPHTB itu tidak perlu kita koreksi karena tidak ada keterangan di kasusnya, sehingga nilainya tetap sama 35.690.000. Kemudian di beban lain-lain, dalam beban lain-lain ini kita lihat di kasus di halaman 10 ada keterangan dalam beban lain-lain termasuk pembelian obat-obatan untuk karyawan senilai 2.800.000 dan sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak sebesar 1.200.000. Ini tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, sehingga ini perlu kita koreksi. Totalnya 28.800 ditambah 1.200.000, 4 juta rupiah. Ini harus kita koreksi karena tidak diakui, karena maka kita akan mengurangi beban lain-lainnya, maka dia koreksi positif. Beban berkurang, labanya akan bertambah, sehingga totalnya untuk rekonsiliasi untuk fiskal beban lain-lain berdasarkan fiskal itu tinggal 169.724.000. Sehingga total beban usaha menjadi menurut fiskal adalah 2.534.000 juta, 2.534.691.000. Sehingga laba usahanya menurut fiskal adalah 1.054.601.000. Kemudian kita lihat pendapatan beban dan beban di luar usaha. Nah, kita lihat yang pertama ada pendapatan dividen sebesar 95 juta rupiah. Nah, di mana pendapatan dividen di sini dividen sebesar 45 juta dari PT Merapi Jaya atas penyertaan saham sebesar 22% dari total modal disetor dan berasal dari cadangan laba yang ditahan. Sedangkan dividen sebesar 50 juta dari PT Sumbing Raya atas penyertaan saham sebesar 32%. Nah, sehingga yang dari di PT Sumbing Raya, penyertaan saham di PT Sumbing Raya ini kita koreksi karena penyertaan sahamnya lebih besar dari 25%. Nah, ini dia akan dikenakan PVA final sehingga kita keluarkan dia. Maka kita koreksi positif untuk yang di PT Sumbing Raya 50 juta. Ya. Karena dia akan mengurangi pendapatan atau laba kita, maka dia koreksi negatif. Maka menurut fiskal tinggal 45 juta rupiah. Kemudian pendapatan bunga ini tidak perlu kita koreksi, tidak ada keterangannya. Maka nilai tetap sama 25.900.000 rupiah. Pendapatan sewa bangunan 18.800.000, ini kita koreksi dia karena ini pendapatan sewa atas bangunan dan tanah itu masuk kategori PPh final.
maka dia tidak dihitung dari PPh, dihitung oleh PPh perusahaan karena dia akan dikurangi secara final. Maka ini kita koreksi negatif karena kita nolkan dia, nilainya akan jadi 0, maka dia akan mengurangi pendapatan sewa dari perusahaan. Kemudian pendapatan sewa kontainer ini ada diperbolehkan, maka nilainya tetap sama 28 juta rupiah. Kemudian pendapatan bunga deposito. Nah, pendapatan bunga dari bank itu tidak diperhitungkan di dalam perhitungan PPh perusahaan. Maka dia harus kita koreksi positif. Karena dia nanti akan dikenakan PPh final juga. Maka nilainya negatif. Kemudian keuntungan selisih kurs valuta asing, ini juga tidak kita koreksi. Kemudian beban administrasi bank dan juga beban perawatan bangunan yang disewakan, ini kita koreksi positif dia karena tidak diakui menurut perpajakan. Karena dia tidak berhubungan langsung dengan usaha perusahaan, maka dia kita koreksi positif dia karena akan menambah laba kita, maka kita koreksi positif. Maka total pendapatan di luar usaha yang diakui menurut perpajakan atau menurut fiskal sama dengan 100.500.000. Maka total pendapatan di luar usaha, laba usahanya sekarang, total laba usahanya sekarang adalah 1.155.101.000. Nah, kemudian kita lihat pendapatan dari luar negeri. Untuk pendapatan dari luar negeri ada laba usaha dari Singapura. Ini tidak perlu kita koreksi, maka nilainya tetap sama. Kemudian kita lihat bunga dari Australian Bank. Nah, kita lihat pembagian bunganya ini 2 kali ya kan, menurut keterangan dari kasus kita. Bunga obligasi tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah dari Australian Bank di Melbourne, Australia, dibayarkan secara semesteran di bulan Juli 2017 dan Februari 2018. Masing-masing dengan jumlah yang sama. Artinya dia dibayar 25 juta di bulan Juli 2017 dan 25 juta rupiah di bulan Februari 2018. Sehingga harus kita koreksi dia karena yang baru diterima oleh perusahaan hanya 25 juta rupiah. Sedangkan yang di 2018 kan baru akan kita laporkan di tahun 2019. Sehingga kita koreksi dia untuk Australian Bank ini bunganya 25 juta. Nah, koreksi negatif karena mengurangi laba kita, maka nilainya tinggal 25 juta menurut fiskal. Hingga total pendapatan dari luar negeri adalah 125 juta. Nah, kemudian kita lihat laba bersih sebelum pajaknya. Kita jumlahkan dari laba usaha ditambah pendapatan dari luar negeri, berarti 1.155.601 1.155.601
101.000 ditambah 125 juta sama dengan 1.280.101.000. Kemudian PPh-nya ini juga harus kita koreksi positif karena ini tidak kita hitung di dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Maka dia pajak penghasilannya ini kita koreksi positif juga 209.715.000 si positif. Karena yang di laporan laba rugi menurut fiskal, pajak penghasilannya tidak boleh kita masukkan, tapi pajak-pajak yang lain boleh, seperti pajak bumi dan bangunan tadi, BPHTB dan lain sebagainya, ya kan. PPN juga tadi, juga PPN dan PPNBM juga boleh dimasukkan, sehingga nilai laba bersih sesudah pajaknya itu sama dengan laba bersih sebelum pajak 1.280.101.000. Oke, jika kalian ada pertanyaan untuk rekonsiliasi fiskal, silakan diajukan pertanyaan di grup WhatsApp kita. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa belajar untuk ujian kita di tanggal 18 dan 19 Januari 2021. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian bisa lulus di mata kuliah kita lab PPh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.